Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini akan belajar rangkuman IPA kelas 7 bab 2, zat dan perubahannya. Bagian A, wujud zat dan model partikel. Menurut wujudnya, materi dibedakan atas zat padat, zat cair, dan gas. Perbedaan sifat antara tiga wujud zat dapat dijelaskan melalui model partikel. Model biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat agar dapat dipahami cara kerjanya. Sementara partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Partikel-partikel yang ada dalam materi ini selalu bergerak dan ada tarikan antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Ketika partikel saling bertumbukan, maka bau menjadi menyebar karena bercampur dengan partikel lainnya. Difusi juga terjadi pada zat cair karena partikel-partikel dalam zat cair dapat bergerak. Kejadian seperti itu terlihat pada gambar di samping. Tahukah kalian bagaimana cara kita mencium aroma masakan ibu atau aroma parfum, bahkan bau dari tumpukan sampah? Lihatlah bagan hidung manusia berikut ini. Aroma dan bau-bauan masuk melalui rongga hidung atau nostril saat kita bernapas. Aroma dan bau-bauan tadi kemudian masuk melalui rambut-rambut halus atau silia yang ada di ujung saraf pembau. Aroma dan bau-bauan itu melalui saraf disalurkan ke otak sehingga kita mengetahui bau tersebut. Menurut Sari, manusia dapat mendeteksi 2.000 sampai 4.000 jenis bau yang ada di dunia ini. Bagian B, perubahan wujud zat. Di dalam subbab ini kita akan mempelajari perubahan wujud yang dapat terjadi pada materi. Yang pertama, meleleh dan membeku. Dalam hal perubahan pada zat padat, panas dari api atau dari lingkungan sekitar membuat partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat sehingga terbentuk sedikit ruang antara partikel. Dengan panas yang terus diberikan, maka ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya sehingga terbentuklah zat cair. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan meleleh. Perhatikan gambar perubahan dalam partikel-partikel berikut ini. Kebalikannya, apabila air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari zat cair atau air menjadi zat padat, yaitu berupa es. 2. Menguap dan mengembun. Ketika kalian memanaskan air dalam panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Saat muncul gelembung di mana air naik ke permukaan lalu dilepaskan ke udara berupa uap air itu disebut sebagai peristiwa mendidih. Adapun saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas disebut sebagai proses menguap. Contohnya, pakaian kita yang basah setelah dicuci, airnya menguap saat dijemur sehingga bisa kering. Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Kebalikan dari proses menguap disebut mengembun atau kondensasi. Pada proses kondensasi, panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair.
3. Menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan disebut menyublim. Peristiwa sublimasi es kering sering dimanfaatkan untuk menyebabkan efek asap atau kabut saat konser musik, pertunjukan, dan pagelaran seni, bahkan acara pernikahan, seperti gambar di bawah ini. Contoh lainnya adalah kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Yang keempat, titik leleh dan titik didih. Temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut sebagai titik leleh. Sementara suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan disebut sebagai titik beku. Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius, artinya pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas, dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Bagian C, perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Pada saat terjadi perubahan fisika, maka materi sebelum dan sesudah perubahan sama. 2. Siklus air. Lihatlah siklus air pada gambar berikut. Penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun berulang lagi terus-menerus, oleh karena itulah disebut sebagai siklus air. 3. Perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat menjadi kertas lagi, artinya perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga irreversible. Ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia, yaitu sebagai berikut. A. Perubahan warna. Contoh, ketika ibu memanggang kue sampai warnanya kecoklatan. B. Terbentuk gas, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Gelembung ini berbeda yang terbentuk saat air mendidih karena gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Yang C. Terbentuk endapan. Seperti pada gambar, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah tabung reaksi. Padatan inilah yang disebut sebagai endapan. Yang D. Ada perubahan energi. Reaksi yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium. Pembakaran adalah reaksi dengan oksigen seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Bagian D. Kerapatan zat. Konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis.
Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Yang pertama, menentukan massa jenis suatu benda. Massa jenis dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan volume atau dirumuskan Rho sama dengan M per V, di mana V dibaca Rho dari bahasa Yunani adalah simbol untuk massa jenis, M adalah massa dan V ialah volume. Satuan dari massa jenis dapat dinyatakan dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Berikut ini adalah contoh soal untuk menentukan massa jenis suatu benda. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Langkah pertama menyelesaikan soal ini adalah menghitung volume benda, sementara massa benda telah diketahui yaitu 120 gram. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 6 cm kali 4 cm kali 5 cm, sama dengan 120 cm kubik. Setelah mengetahui massa dan volume benda, sekarang kalian dapat menentukan massa jenis. Rho sama dengan M per V sama dengan 120 gram per 120 cm kubik sama dengan 1 gram per cm kubik. Yang kedua, mengapung dan tenggelam. Benda yang memiliki massa jenis kurang dari massa jenis cairan di sekelilingnya akan mengapung. Sebaliknya, apabila benda tersebut massa jenisnya lebih tinggi dari mediumnya, maka benda akan tenggelam. Adik-adik, sekian dulu ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.